Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atau Paman Birin memenangkan gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024. Kemenangan ini menjadi hadiah terindah pada ulang tahun ke-57 Paman Birin. Ya, sidang gugatan pra-peradilan itu digelar tepat saat ulang tahun Paman Birin. Hakim PN Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menyatakan penetapan tersangka Sabirin Nur oleh KPK tidak sah karena prosedur hukum tidak diikuti, termasuk Sabirin yang belum diperiksa sebelum penetapan tersangka. Hakim menilai tindakan KPK sebagai sewenang-wenang karena tidak sesuai prosedur hukum dan menyatakan sprindik yang digunakan untuk menetapkan Sabirin Nur sebagai tersangka tidak sah serta tidak mengikat. Karena itu, status tersangka Sabirin Nur yang ditetapkan oleh KPK dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum. KPK melalui juru bicara Tessa Mahardika Sugiyarto menyayangkan putusan hakim yang membatalkan status tersangka Sabirin Nur dan menyatakan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai prosedur berdasarkan bukti dari penyelidikan. Tessa menyatakan bahwa KPK telah mengantongi setidaknya 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Sabirin Nur sebagai tersangka. KPK menyatakan penetapan tersangka Sabirin Nur sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengumpulan Bukti dan meskipun status tersangka dibatalkan, penyidikan tetap dapat dilanjutkan. Tessa menekankan bahwa keputusan hakim hanya menguji aspek prosedural penetapan tersangka, bukan substansi atau materi kasus yang sedang diselidiki. Tessa menegaskan bahwa meski status tersangka dibatalkan, materi dugaan suap tetap bisa diproses dan KPK dapat mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk membuktikan keterlibatan Sabirin Nur dan pihak terkait. Kasus Sabirin Nur bermula dari OTT KPK pada 6 Oktober 2024, di mana sejumlah pejabat Pemprov Kalimantan Selatan diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Tersangka lain dalam kasus ini antara lain Ahmad Solhan, Yulianti Erlinah, Ahmad, Agustia Febri Andrean, serta 2 pihak swasta, Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. KPK kemudian menetapkan Sabirin Nur sebagai tersangka korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dalam proyek pembangunan di Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut Sabirin Nur diduga menerima fee 5% dari proyek tersebut. Meskipun status tersangka dibatalkan, KPK tetap melanjutkan penyidikan terhadap tersangka lainnya dan dapat mengambil langkah hukum berdasarkan bukti yang ada.